Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dalam acara Transport and Climate Change Week 2022 Asia Hub hari ini. Belum lama ini, laporan IPCC mengungkap fenomena bahwa kita akan melampaui batas aman kenaikan rata-rata suhu bumi 1,5 derajat Celcius lebih cepat dari yang diprediksikan. Dan pada tahun 2019, emisi dari sektor transportasi di Indonesia mencapai 157 juta ton CO2. Tentu hal ini berdampak pada risiko krisis iklim yang semakin meningkat dan akan berpengaruh tidak hanya pada kerusakan lingkungan semata, namun juga kondisi perekonomian dan penghidupan masyarakat. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian dan sosial di Indonesia juga mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Secara ekonomi, pertumbuhan produk domestik bruto turun minus 2,07% pada tahun 2020 dibandingkan dengan 5,02 pada tahun-tahun sebelumnya. Sektor transportasi juga mengalami dampak yang signifikan, terutama dengan pemberlakuan pembatasan perjalanan dalam skala global, nasional, maupun lokal. Saat ini, Kementerian Perhubungan sedang dalam proses awal implementasi BRT di 5 kota metropolitan di Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan dan program tersebut, kami mendapat dukungan dari mitra pembangunan yang salah satunya adalah program KIZ, Sutrinama, dan Indebus. Pembangunan transportasi perkotaan dalam rangka memperkuat infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar merupakan salah satu strategi pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2020-2024 di Indonesia. Sehingga pembangunan infrastruktur perkotaan yang salah satunya adalah penyediaan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit diharapkan tidak hanya dapat mendukung tercapainya target pembangunan nasional, namun juga menjadi solusi berbagai isu ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat pandemi COVID-19. Kegiatan Kementerian Perhubungan yang didukung oleh JIZ Sutrinama dan Indobus sejak tahun 2018, baik di tingkat pusat maupun daerah, diantaranya penyusunan prastudi kelayakan BRT dengan lajur khusus di 5 kota, yaitu Bandung, Semarang, Makassar, Batam, dan Pekanbaru. Bantuan teknis untuk program by the service, baik penyusunan studi, kerangka regulasi, dukungan data maupun peningkatan kapasitas bagi para pengemudi, serta bantuan teknis untuk penghitungan potensi penurunan emisi gas rumah kaca di 5 kota. Investasi pada transportasi umum serta meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif juga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disusun oleh Kementerian PPN Bappenas menyampaikan bahwa salah satu target pada tujuan 11 yakni kota dan pemukiman yang berkelanjutan, yaitu pada tahun 2030 menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum. Peran serta dari berbagai pihak, serta koordinasi yang baik antar berbagai kalangan, termasuk sektor swasta, filantropi, komunitas internasional, masyarakat, serta akademisi sangat penting sebagai upaya dan komitmen yang telah disampaikan dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.